Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Pujilah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Pujilah. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung. Ini dilahirkan di sana, dan orang bernyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalamnya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau perawan Maria, tanpa menumpahkan darah engkau patut disebut martir, karena berdiri di bawah salib Tuhan. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati peringatan wajib Maria Bunda Gereja. Dalam bacaan pertama kita disuguhkan dengan jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menyalahkan satu sama lain. Dan Hawa, manusia yang jatuh ke dalam dosa, kemudian diliputi dengan kuasa maut. Dosa mengantar mereka kepada kegelapan dan sampai pada kuasa maut yang menyelimuti mereka. Dalam perjanjian baru kita mengenal Hawa baru, yaitu Maria. Maria seringkali disebut sebagai Hawa baru karena ia menunjukkan jalan kemuliaan kekal melalui Yesus Kristus yang menebus dosa manusia, termasuk dosa yang terdapat ketika jatuhnya manusia pertama. Maria mendampingi Yesus sampai ia wafat ketika tergantung di kayu salib. Sebelum wafatnya, Yesus menyerahkan Maria menjadi ibu para murid. Dan para murid waktu itu adalah anggota gereja pertama atau gereja perdana yang imannya diteruskan sampai pada kita saat ini, sehingga kita dapat mengatakan bahwa Maria adalah Bunda Gereja, Bunda kita semua. Paulus dalam surat-suratnya, terutama dalam surat Kolose dan Efesus, memberikan bahwa gereja adalah tubuh mistik Kristus. Sebagai tubuh mistik, Maria adalah ibu Yesus. Dan dengan demikian menjadi pedoman bagi kita bahwa memang dogma Maria sebagai Bunda Gereja sudah dapat kita temukan dalam kitab suci. Lewat perayaan yang kita rayakan hari ini, Maria Bunda Gereja, kita yakin bahwa Maria tetap mendampingi kita. Sebagai bunda, ia pun mendoakan anak-anaknya. Sebagai bunda, ia menuntun kita agar kita tidak jauh dari Sang Penyelamat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka mari kita mohon kepada Allah. Bersama Bunda Maria, kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Agar dengan doa-doa Maria juga, kita mampu beriman sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Sehingga kita pantas menjadi murid Kristus yang setia, sama seperti Maria yang tetap setia mendampingi putranya
sampai wafatnya di kayu salib. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,